Halo semuanya, kembali lagi ke dalam vlog merawat mobil bekas bersama saya Gama. Ya, seperti yang saya sudah pernah bilang di video yang pertama, Nissan Serena C24 ini konsumsi BBM-nya sangatlah boros. Dari pengalaman pribadi saya, untuk konsumsi dalam kotanya itu didapatkan 5,6 km per liter sampai 5,7 km per liter. Itu dengan metode full to full. Karena di Nissan Serena C24 ini belum ada MID-nya. Dengan konsumsi BBM seperti itu, saya merasa Nissan Serena ini sangatlah boros. Jadi saya ingin mencari cara bagaimana sih untuk memperbaiki konsumsi BBM-nya. Dan setelah saya melakukan pencarian, walaupun pencarian di internet, saya mendapatkan 3 hal. Yang pertama itulah reset ECU, terus yang kedua adalah memperbaiki pembakarannya, dan yang ketiga adalah memperbaiki transmisinya. Jadi untuk reset ECU ini untuk mengembalikan settingan ECU seperti sedia kala. Ini bisa dilakukan sendiri dari dalam Nissan Serena. Nah, selain reset ECU juga bisa juga setting ulang ECU ke mekanik untuk lebih mengoptimalkan lagi kinerja mesin dan kinerja pembakarannya. Tapi dari teman-teman komunitas, mekanik yang bisa setting ECU-nya itu ada di Jakarta, sedangkan saya kan tinggal di Semarang. Jadi nanti kalau saya ada waktu ke Jakarta, saya mungkin akan menemui beliau untuk setting ulang ECU Serena saya. Dan yang kedua tadi, memperbaiki pembakarannya, yaitu dengan cara membersihkan karbon di ruang bakarnya dan di kepala pistonnya. Dan itu caranya saya memilih melakukan carbon clean bersama Om Yudi di bengkelnya. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana caranya bersama Om Yudi. Selain membersihkan karbon, saya juga mengganti businya dengan busi tipe iridium dari merek NGK. Nanti saya kasih tahu tipenya apa. Dan yang terakhir itu adalah memperbaiki transmisinya, karena transmisi ini berhubungan dengan RPM yang digunakan saat mobil berlari di kecepatan tinggi. Jadi karena mobil ini sudah tua, bisa jadi ada selip-selip di transmisinya, sehingga RPM yang digunakan untuk berlari di kecepatan tinggi itu terlalu tinggi RPM-nya, karena adanya slip coupling. Tapi yang ketiga ini mungkin saya akan lakukan belakangan, karena untuk overhaul matic itu biayanya sendiri tidak murah ya. Oke, langsung aja kita ke bengkel Om Yudi. Nah teman-teman, jadi carbon clean adalah solusi lain dari cara untuk membersihkan ruang pembakaran dan juga kepala pistonnya. Karena selain dengan cara carbon clean, bisa juga dengan turun mesin setengah untuk membersihkan piston dan ruang pembakaran. Tapi biaya untuk turun mesin setengah itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan biaya carbon clean. Untuk itu saya memilih untuk melakukan carbon clean di bengkel Om Yudi. Sekarang sudah di bengkel Yudi. Nah, cairan carbon cleaner ini dimasukkan ke dalam ruang bakar melalui 4 lubang busi di mesin. Jadi harus mengeluarkan koil dan keempat businya. Koilnya 4, businya 4. Hati-hati waktu mengeluarkan karena koil dan busi ini dalam kondisi panas. Karena untuk carbon clean sendiri dilakukan dalam kondisi mesin panas supaya lebih optimal lagi merontokkan kerak. Kali ini kami menggunakan carbon cleaner merek SR15. Jadi carbon cleaner SR15 ini bentuknya busa. Nah itu bisa dilihat busanya keluar ya, ada coklat-coklatnya itu kotoran kerak karbonnya bisa dilihat. Jadi selain model busa ini juga ada model cairan, ada yang warna biru, terus ya adalah warna yang lain. Sebenarnya carbon cleaner ini bisa ya dilakukan sendiri di rumah, tapi kendalanya kalau nggak ada alat buat vakum keraknya setelah dia dirontokkan, jadi susah kita untuk mengeluarkan kerak-kerak karbon setelah dia dirontokkan oleh cairan carbon cleaner. Nah ini carbon cleanernya dimasukin satu persatu di 4 lubang businya. Karena Nissan Serena ini mesinnya 2000 cc, QR20DE dengan 4 silinder. Mungkin ada yang punya pertanyaan, apakah carbon clean ini aman untuk mesin? Jadi carbon clean ini aman ya untuk mesin, sepanjang tidak dilakukan terlalu sering. Cukuplah 1 tahun sekali untuk membersihkan ruang bakar dari kerak-kerak karbon. Jangan sampai tiap 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali melakukan carbon clean ya, karena cairan carbon cleaner ini kan bersifat korosif ya, jadi takutnya kalau terlalu sering nanti pistonnya sendiri yang rusak. Ya cukup setahun sekali. Sambil menunggu beberapa menit ya,
supaya cairan karbon cleaner yang bekerja, kami membersihkan busi yang lama. Ya, bisa dilihat di gambar, busi yang lama tuh udah kotor banget ya, udah banyak kerak karbonnya, warnanya hitam. Memang busi yang lama ini nggak dipakai lagi sih, cuma nanti akan dijadikan cadangan untuk ditaruh di mobil. Jadi kalau ada kendala di jalan bisa dipakai, karena busi yang lama ini empat-empatnya masih berfungsi. Ya, setelah beberapa menit menunggu, sekarang mulai untuk menyedot kerak-kerak karbon yang sudah dirontokkan oleh cairan karbon cleaner. Nah, nyedotnya ini menggunakan bantuan kompresor dan tabung yang bisa dilihat di atas itu. Jadi tabung itu disambungkan ke mesin kompresor. Nah, kita bisa lihat lagi ada nah itu dia, yang warna hitam itu adalah kerak-kerak karbon yang sudah rontok. Sekarang kami sedot menggunakan mesin kompresor dengan tabung itu. Ya, ini tabungnya Om Yudi nggak dibersihin dulu ya sebelumnya, mungkin karena memang gitulah gayanya. Ya udah, nggak apa-apa, yang penting alatnya masih bisa berfungsi. Nah, proses perontokan karbon ini nggak cuma sekali tadi aja. Jadi setelah dimasukkan cairan karbon cleanernya, itu ditunggu berapa menit, sedot, kemudian dimasukin lagi, kemudian disedot lagi. Jadi kalau nggak salah 2 atau 3 kali gitu diulangnya, supaya karbonnya benar-benar rontok dan bisa disedot semua. Kalau di marketplace itu ada sih yang jualan paket karbon cleaner untuk dilakukan di rumah, cuma nggak pakai kompresor ya. Nah, selain membersihkan kerak karbon, sekalian juga tune up yang lainnya. Jadi akan membersihkan throttle bodinya. Jadi throttle body dari Nissan Serena ini mereknya Hitachi ya, kayak merek kompor gas. Yaitu bentuk dari throttle bodinya dibersihkan dengan cairan pembersih supaya nanti dia bersih dan bisa bekerja dengan maksimal. Nah, ini busi yang saya pakai, ini busi iridium. Sebenarnya untuk Kijang Innova, tapi bisa dipakai. Jadi ini NGK iridium LFR 6 AIX strip 11 ya. Jadi lebih banyak pilihan busi iridium Innova dibandingin busi iridium Serena di toko-toko underdeal. Tapi businya sama, jadi bisa pakai busi iridium untuk Innova. Nah, ini adalah proses starter ya setelah dilakukan carbon clean. Jadi ini lebih dari 2 menit lah baru dia mau nyala. Soalnya kan tadi ruang bakarnya banyak dipenuhi oleh cairan carbon cleaner ya, jadi agak susah nyalanya pertama kali. Akhirnya bisa nyala sih, ya nyala lah, masa enggak. Tapi nggak kerekam ya nyalanya. Nah, ini bagian belakangnya pas pertama nyala itu ada asapnya warna putih ya, tapi cuma sekali aja. Maksudnya pas sekali baru hidup itu keluar asap putih, tapi selanjutnya hilang asapnya karena ada cairan-cairan pembersihnya tadinya kan. Jadi keluar deh asap warna putih. Nah, itu kelihatan sedikit. Itu tadi teman-teman pengalaman saya membersihkan kerak karbon dengan metode carbon clean di bengkel Om Yudi. Untuk biayanya sendiri nggak terlalu mahal. Untuk biayanya kemarin untuk jasa dan bahannya itu hampir 500.000. Nah, untuk hasilnya setelah dilakukan carbon clean, saya merasakan mobil ini jadi lebih enteng larinya. Tapi menurut saya sedikit ya. Karena kayaknya Nissan Serena ini bawaannya memang udah kenceng tenaganya. Untuk konsumsi BBM-nya saya belum menghitung karena belum jadwalnya untuk isi bensin lagi. Jadi nanti akan saya buatkan video lainnya untuk hasil dari carbon clean ini. Itu aja, sekian dari saya teman-teman. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan komen di bawah, like jika kalian suka dan subscribe jika belum. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.